Berarti Mas Ragil yang ngabisin duren. Ragil. Tadi Maco lihat di sini isinya ragil. Bukan duren. Aku kan lagi ngidam duren. Ini udah kosong, nggak ada apa-apanya. Di sini. Udah siap, itu udah bawa saus buat makan duren. Nggak ada di sini, nggak ada duren. Ada ini Mas Ragil tadi di sini ngumpet. Bohong. Maco kirain duit. Macol, Emang kagak ada juga. Jangan, ntar anaknya Mas Ragil ngiler. Biarin aja. Ke masalah korupsi. Iya. Yang aku heran, kok bisa ya Aku mereka tuh- heran. Udah itu udah pernah nyanyinya Aku lagi yang lain. Biar nyanyi. Nyanyi lagi. Nggak jadi. Malu dia, susah. Enggak, beneran deh, serius. Puasa. Puasa. Pundak lo kelihatan. Nggak apa-apa, Udah buka. Lagi juga udah terakhir katanya. Tadi aku kalau siang tadi aku pakai rapet, Oh. malam gerah. Lu belum keringetan kan? Belum keringetan kan? AC-nya belum dinyalain nih. Ntar ribut dah. Masalah korupsi itu tadi ya Nah. kan. Terus jangan sampai nih, aku sih takutnya mudah-mudahan aku minta sama KPK, mudah-mudahan jangan sampai 1,5 miliar ini hanya untuk menutupi kasus Nazarudin nih. Ya kan? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Kirain siapa? Tahu. Di tengah, Ini- di tengah. Nggak ada di tengah. Oke. Merah, kuning. Kuning, biru. Inilah Di sini tengah, ngerti tengah nggak sih? Perwakilan dari beberapa partai mana yang kita sepakati. Yang berkuasa. Oh, bukan mau warnanya. Aku dong. Oh iya. Ibu Megawati, Ah. Bang Ical. Nih enggak. Bang Ical emang gue pernah nge-MC. Pernah nge-MC untuk partai ini. Bang, sehat Bang. Sehat Ragil. Iya, ada perlunya doang lu Terus panggil abang. habis salaman sehat Ragil. Dia nanya sama asisten, siapa sih itu? Tetap nggak kenal Iya. ya. Oke, yang jelas kalian sudah memakai warna baju yang sesuai dengan partai yang berada di Tapi Indonesia. saya tidak mau mewakili partai saya. Nah, Saya itu ingin dia. mewakili bangsa Indonesia bahwa Ya. saya setuju kalau koruptor itu dihukum mati. Dan saya juga akan bertanya kepada Mas Ragil. Kardus siapa sih? Yo. Bukan koruptor. Kenapa nanyain kardus? Itu kardus, isinya duren. Kagak, itu kita lagi Kardus. ngomongin kardus kasus yang isinya duren. Itu ada duitnya durennya di kardus duren itu ada duit 1,5 M. Tuh. Kasus. Berarti kardus yang di sana isinya duren. Aku lagi kebetulan banget aku lagi ngidam duren. Ah, lagi ngidam. Waduh. Serius loh? Iya, Ngidam di situ. iya. Iya. Tanggung jawab. Gil, lu apain Gil? Maaf, saya nggak ngapa-ngapain. Kok itu bisa ngidam? Padahal saya cuma ngucek-ngucek matanya doang. Jangan sampai Maco dituduh kayak pejabat-pejabat tuh yang sering makan uang korupsi. Daripada kita nggak punya duit, mending kita puasa deh ketimbang kita disuruh jadi korupsi, jadi koruptor. Hanya sekarang matinya juga aneh-aneh. Mati di atas roti. Mati ketindihan sendal. Apa tuh kalau bukan hasil koruptor? Dengan kita ada teman kita tuh meninggal di masjid. Aneh nanya sama Pak Ustadz, kalau meninggal di masjid masuk surga gak? Masuk Pak Ustadz, kan dia lagi nyolong AC. Gimana Pak Ustadz? Enggak soal katanya. Soalnya dia nyolong AC. Coba kalau dia nggak nyolong AC lagi sholat, pasti masuk surga. Terus dia masuk neraka, cuman paling ujung, kata gitu. Waduh, yang ada angkotnya dong. Aduh, ya udah deh pokoknya jangan sampai Maco dituduh ngambil duit hasil koruptor. Emak bisa marah kan kalau begini kan. Aduh, ini sih nih gara-gara nenek, gue dituduh-tuduh nih, ngapain sih di sini nih? Gue timbang juga loh. Beres-beres udah semuanya nih. Mbak Ade, mana Mbak Ade nih? Mana udah jadi martabaknya lagi nih, aduh. Ini kalau nggak, ini gue bikinin nih. Waduh, mau ngapain? Mbak Ade, mau ngapain? Ribet banget kayaknya. Jangan dibuang-buang nih, soplen mata, soplen nih.
Oh, Oh, mau tidur di sini? Ayo kalau begitu. So, durennya mana? Duren apaan? Duren, aku mau makan duren. Duren mah di Kalibata ada, duren goceng. Ya, Matso pasti dihabisin sama Matso nih. Kagak ada duren di sini. Adanya ragil isinya di sini. Enggak, berarti Mas Ragil yang habisin duren. Ragil. Tadi Maco lihat di sini isinya ragil. Ah, Bukan Matso. duren. Aku kan lagi ngidam duren, ini udah kosong, gak ada apa-apanya. di sini. Udah siap, itu udah bawa saus buat makan duren. Nggak ada di sini, nggak ada duren. Adanya Mas Ragil tadi di sini ngumpet. Bohong. Masuk kirain duit. Matso, Masuk, emang kagak ada juga. ntar anaknya Mas Ragil ngiler. Biarin aja. Mau ileran kek, mau sakit mata. Biarin, bukan anak Masol ini. Tahu. Nggak ada di sini, nggak ada duren. Jangan digini-giniin. Sebal. jadi siapa yang setuju? Pokoknya aku setuju gini loh. Kenapa aku setuju dihukum mati? Karena dia itu merugikan rakyat banyak. Selain dia, apa ya, ibaratnya itu kan rakyat udah susah, diinjek sama dia dan diambil uangnya gitu loh. Jangan dihukum mati, mendingan dimiskinkan aja deh, Mbak. Kalau Biar dia dimiskinnya- ngerasain kalau ngantri zakat diinjak-injak, kejempet-jempet. Kejempet bahasa lo pedalaman banget sih, kejempet. Masalahnya kalau Kejepit, dimiskinin gini, jepit. Mas Agil. Untungnya lo nggak jadi calon reporter makanya. lo. Pak, gimana Pak rasanya kejempet-jempet? Mana ada mau ngejawab Mas Ari, narasumber. Mas Agil nih ya, sekarang gini, kalau dimiskinkan ya, pejabat kita tuh udah pintar-pintar. Jadi dalam arti dia bikin rekening tidak atas namanya sendiri. Jadi pada Ya saat diusut. Harus susah, dimiskinkan pada pokoknya. saat barang-barangnya diambil oleh negara disita misalnya, rumah 5 disita dan segala macam disita, dia tuh sudah menaruh uangnya di bank luar negeri misalnya dengan nama lain atau mungkin dengan nama keluarganya yang lain, dia tidak akan miskin. Enggak bisa, gini. Maksud- Tapi kalau ditembak, udah mati deh tuh. Halo. Ya. Kalimat dihukum mati, kita harus tetap dan yakin memberi kesempatan kepada manusia untuk insaf. Nah, itu Karena maksudnya, Allah Mbak. pun memberikan manusia waktu untuk insaf ataupun sadar. Jadi pada saat Lah, itu sadarnya kondisinya kapan? Ari, Ya, kalau terserah misalnya- dia mau sadar kalau di- kapan. Ari Ah. pada saat membuat miskin, Dia akan berpikir. it's very good idea. Tuh. I am deal or no Deal. Lu main kayak kuis. Maksudnya gini, gua setuju dengan dia. Karena pada saat miskin, dia bisa merasakan Nah, gimana sulitnya panasnya mencari Iya, Jakarta. masalahnya Mas Ragil, dia tidak akan miskin karena dia punya keluarga. Itu satu. Kedua, kita juga harus melihat keluarganya. Yang korupsi kan bapaknya. Kalau dimiskinkan berarti anak dan istrinya ikut menanggung. Ya. Padahal resiko belum lah. tentu istri dan anaknya tahu. Ya masalah resiko ini sama. bapaknya. Kalau misalnya dihukum Loh, mati, kalau kenapa dihukum dia mati enggak? ini kan dia doang yang nerima. Dilematik. Ini adalah problem bangsa yang dilema. Kita harus ikut nih ya. Di Nggak mau Malaysia- ikut, gua Nggak, ngapain gua ikut? Bang aja. Nih, di Malaysia koruptor itu dipotong tangan. Ah, Di Cina itu dibunuh, nah. dipenggal. Jadi mereka ngerasa begitu mau Untung, takut. Lu nggak tinggal di Arab lu. Lu tinggal di Arab, lu tinggal kaki lu. Emang kenapa? Iya kan gua Kalau nggak sering ngapa-ngapain. nyolong makanan gua. Gua Iya kan? makan siang Dalam nggak arti, pernah ada. Gini loh, kalau cuman dihukum penjara dimiskinkan, mereka Itu berpikirnya di Cina dibunuh. dibunuh. Di Cina Sampai ada presidennya bilang gini. Gini. Apa presiden Cina ya itu? Dia bilang siapkan 101 peti mati. Itu tuh. Nah. Gue senang tuh. Gue senang. Iya. Andai kata pejabat kita pada saat dilantik, maaf, saya nggak mau sesumbar, saya nggak mau membaca ayat suci, saya takut terhadap menzolimi ayat suci, Iya. saya mendingan berjanji. Seperti itu tuh. Iya, siapkan 101 peti mati. 101. 101 peti mati, 100 100 untuk buat rakyat koruptor, yang koruptor, korupsi, satu buat dia. buat saya. Ya. Kalau Wah, sampai kalau dia saya- korupsi kan otomatis dia harus tetap. Berarti dalam arti Waduh. saya pun akan ikut. Itu Bertanggung bagus jawab. pendapatnya, tapi saya tidak setuju dengan kalimat yang dilontarkan terakhir. Kenapa? Dia jadi pejabat loh, gajinya kan gede, masa beli peti mati aja nggak mampu? Dia kan kan sebelum kita menjadi ngomongin- pejabat. Iya, Yang kan pas korupsi kita dilantik. ngomongin korupsi. Iya, gue juga tahu ngomongin korupsi. Perumpamaannya. Perumpama bagus tuh. Kalau gue pengen pada saat pejabat dilantik, itu gue pengen janji pejabat seperti ini nih. Gimana? Nih, misal lu pejabat ya, Ah. ikutin gua, Iya. ya, ikut. Lu jangan wahwi. Iya.
Saya berjanji. Saya Saya berjanji. Apabila saya menjabat jabatan ini, Apabila saya menjabat jabatan ini, saya akan saya akan melaksanakan tugas melaksanakan tugas untuk kesejahteraan rakyat. untuk kesejahteraan rakyat. Apabila saya melanggar, Apabila saya melanggar, saya tidak akan bisa buang air besar seumur hidup. Ngerti nggak? Mau nggak Sembelit. pejabat? Mau nggak pejabat kayak gitu? Ke kantor begini loh. Nih, ya. Iya, ketahuan. Berarti ketahuan kan? Wah, dia kalau pasti korupsi gitu, itu. Korupsi. seanggota DPR cuma 10 orang. Cuma 10% yang jalannya benar, yang lain jalan. Mau nggak lo? Ke gedung MPR nih. Pokok kalau ke gedung MPR turun dari mobil, Ada yang jalannya ada begini. anggota DPR yang megangin perut begini. Itu korupsi itu. Itu korupsi Terus itu. Mas Agil, Iya. kalau tadi ya di luar kan Gue bisa ngebayang itu. Kebayang. Gedung MPR bau banget. Pada saat lagi meeting, lagi rapat sidang paripurna, aduh nggak tahan, bus gitu kan bau banget. Kalau ada 60 orang coba barengan, bus gitu kan. Yang mimpin sidang enggak. Maaf nih di sidang diskurs. Oke. ya udah. Iya kan? Gua Enggak. capek gua mikirin gitu. Gua mau mulangin kamera dulu nih ya. Ya udah pulangin lah lo emang nggak Mas mampu. Agil, kalau tadi ya di Malaysia kan potong tangan, di itu potong kepala di Di Cina. Di Indonesia juga potong masa tahanan alias dapat remisi. Potong masa tahanan alias dapat remisi. Itulah enaknya jadi koruptor di Indonesia. Itu dia gimana mau maju coba kita. Ya kan? Karena kalau hukumnya jelas nih misalnya diumumkan jelas. Oke, sekarang koruptor karena dia merugikan negara dihukum gantung misalnya. Mereka Ya, kan pasti akan jerak, Bukannya jerak, mau dihukum ngelakuin gantung. juga takut gitu loh. Dok. Benar, tapi keluarganya Kalau nggak masih dibatasin. keluarganya masih bisa menikmati hasil korupsinya. Ya enggak, dalam arti misalnya hasil korupsinya tetap diambil oleh negara. Gini. dianya harus digantung. Sedikit pengetahuan untuk Mbak Seli aja ya. Korupsi sekarang di Indonesia ini caranya lebih canggih lagi kayak kemarin tuh ya. Darmawati ya kan. Dia berbicara masalah duren. Ditaruh di dus duren, uangnya cash pula. Karena kan kalau transfer Ketahuan, ada data dong. Iya, ketahuan. Kalau cash kan nggak ada data. Gila nggak ngirim uang 1,5 miliar dalam dus duren itu yang bawa tuh pihak pengiriman. Hah? Kagak ngeh kali ya. Enggak, kok KPK bisa tahu berarti hidungnya KPK bagus ya. Bukan yang pengiriman juga apa nggak ngeh apa? Kan bau duren sama bau uang beda. Mungkin tetap ada durennya. Enggak lah, orang pas ngeplek dicium bau duren, kita tahu ini duren. Kalau uang kan baunya langu. Ya kan? Itu pasti tahu lah. Enggak, KPK yang hebat ya. Kok bisa dia Mungkin nyelidiki? KPK itu penggemar duren semua. Jadi pada saat diendus, ini bukan duren nih isinya, dia tahu penggemar apa suka belah duren. Ya kan? Jadi makan duren ya. Jupe, belah duren tuh makan duren. Pikiran lu kreatif. Iya tahu nih temennya. Gitu jadi jangan dong. Jangan. Apaan sih itu? Gitu. Ragil, Apa? aku minta maaf. Tadi aku marah-marah sama Mas So. Kan aku udah janji sama Mas Ragil nggak boleh marah-marah Iya, kan ya iya. kalau sama bulan puasa. Iya, Tapi tadi aku kesel banget sama Mas So. Dia ngabisin durian yang ada dalam dus. Ngabisin duren. Iya, Dus yang di mana? dus yang di situ. Tapi dia Studio. fitnah Mas Ragil. Katanya Mas Ragil yang ngabisin duriannya. Yang di studio. Sini jelasin. Kita tadi ngobrolin nih, yang kita obrolin itu dus duren yang ada di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Itu Kalau isinya duit dari Ibu siapa? Ibu Darmawati. Kalau Mbak Ade mau duren, minta sama Ibu Darmawati. Karena pada saat dia masukin uang 1,5, berarti dia kan Durennya beli kan duren diambil. dulu. Durennya Diambil, uangnya dimasukin. Minta sama Ibu Darmawati, ya? Nomor telepon Ibu Darmawati dong. Ntar saya kasih tahu. Cuman saya mau nanya nih, ini pakai tisu-tisu gini kenapa kayak jadi gembel cut mutia? Ih, tadi aku mau siap-siap makan durian.